Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu alaika ya sayyidi ya Rasulullah. Khudh biyadi qallat hilati adrikni. Wahai orang yang mencagarkan diri untuk membimbing umat kepada Tuhannya, mulailah dari dirimu, maka tegakkanlah dan benahi ia. Hati-hati, jangan kau memerintah satu amalan dengan perkataan, tetapi secara praktis engkau menentangnya. Hal itu adalah bauran yang buruk dan himbauan yang memalukan. Tatkala itu pengikutmu tidak berdiri melainkan dari orang serampangan yang tidak punya pegangan dan tidak punya pedoman pada akal mereka. Tidaklah sepatutnya tekadmu, wahai saudara, bila ilmu yang ada padamu itu hanyalah penataan ungkapan dan pembenahan perkataan, tetapi kau mengabaikan amalan dan tidak berpekerti dengan apa yang biasa kau ajarkan. Karena hal itu kerugian dan pencegahan. Berkata Al-Imam Ali radhiyallahu an, orang munafik itu ilmunya di lidahnya, sedang orang mukmin ilmunya di hatinya. Perkataannya yang lain, kadangkala ada seorang mengajak kepada Allah sedang ia lari daripadanya. Kadangkala ada orang yang bertaqarrub kepada Allah dengan apa yang Allah marah kepadanya. Kadangkala ada orang yang membaca Al-Quran sedang ia tidak mengamalkannya. Maka janganlah anda tamak untuk menjadi di sisi Allah sebagai ulama yang intinya lebih utama daripada darah orang yang mati syahid, hingga ilmu itu meresap ke batinmu. Kau punya hubungan kuat dengan pandanganmu, hingga ia jadi alat berdoa, bertawadu, bertakwa, berakhlak dengan akhlak para salaf soleh radhiyallahu an. Jika engkau meninjau tinjauan keadilan dan insyaf, jelas padamu perbedaan antara ulama yang pekerjaannya hanya berkata dan berfatwa dan memperbanyak karangan dan berlidah yang fasih, dan antara ulama masa gelombang pertama seperti Al-Hasan Al-Basri yang syiarnya takut dan gentar, dan Muhammad bin Wasi dan Ibnu Sirin yang diriwayatkan daripadanya
bahwa ia bila diminta berfatwa tentang yang halal dan yang haram berubah warnanya karena takut kepada Allah. Seperti Sufyan bin Sa'id Ats-Tsauri dan apa yang diriwayatkan daripadanya tentang ilmunya, kezuhudan, tawadu, dan keterus-terangannya kepada pejabat negara demi menegakkan kebenaran pada detik-detik berbahaya. Seperti yang telah diriwayatkan bahwa ia berjumpa Al-Mansur, pejabat raja, ketika bertawaf. Adalah Al-Mansur suka untuk melihatnya, tetapi ia tidak suka datang. Dikatakan kepadanya, "Wahai Amirul Mukminin, ini adalah Sufyan Ats-Tsauri." Berkata seorang, lalu Al-Mansur mendatanginya dan mengucapkan salam kepadanya. Sufyan menarik tangannya dengan keras. Al-Mansur berkata, "Wahai Abu Abdullah, mengapa Anda tidak datang kepada kita?" Sufyan berkata, "Oleh karena Allah melarang kita dari itu." Berkata Al-Mansur, "Bagaimana?" Sufyan menjawab, Allah berfirman, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa la tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar." Dan janganlah kalian berpadu kepada orang-orang yang zalim, niscaya kalian akan dijilat api neraka. Quran Surat Hud ayat 113. Lalu menarik tangannya dari tangan Al-Mansur dan pergi. Ini adalah sejarah ulama salaf. Keadaan mereka tidak memperbanyak karangan karena takut tidak bisa mengamalkan dan tidak mampu berpekerti dengan pekerti mereka yang jadi ulama secara hakikatnya. Kebanyakan orang bergembira berbanyak karangan dan berfasih dalam berbicara di antara pendengar dan memperbanyak menyebutkan sejarah para ulama salaf. Ia gembira sekali karena berbicara itu mudah sekali, tetapi beramal sulit. Sedang ia sehat belum ditimpa penyakit, atau beramal dengan amalan yang berat seperti bertahajud, yang mana demikian itu adalah keadaan mereka. Perumpamaannya seperti penagut yang minta berpura-pura berani, mau bertanding dikala tak ada musuh. Ia banyak berbicara tentang peperangan, tetapi ia sendiri tidak pernah berperang. Jika Anda ingin beradab dan berilmu, maka bersikap lunaklah kepada hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dan ikhlaslah kepada mereka.
berpartisipasilah kepada mereka dalam segala hal. Ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala telah menyamaratakan hambanya dalam segala bidang. Sepatutnya bagi seorang yang cendekia agar meneliti hikmah Allah pada makhluknya dan berjalan pada ajarannya. Hendaklah menutupi aib hambanya, tidak menuduh seorang hamba dan tidak mencela seorang hamba dalam ciptaannya, sekalipun hal itu memang ada padanya, melainkan apabila hal itu dalam segi memberi pelajaran. Tetapi hendaklah ia tidak bersikap seperti orang mencela, dan sebaiknya menjaga perasaan orang lain dan harga dirinya. Bila diperlukan, sebutlah secara sindiran, tidak dengan berterus terang. Memelihara jiwa mereka di sini untuk mendidik ke arah yang lebih luhur.